bersama Kak Hana dan Kak Angel. Apa kabar adik-adik? Adik-adik semuanya sehat? Pasti sehat dong Kak. Puji Tuhan. Adik-adik, walaupun di rumah Kak Hana dan Kak Angel nggak bisa lihat adik-adik secara langsung, Kak Hana dan Kak Angel mau nih adik-adik tetap semangat ibadahnya. Kalau gitu, Kak Hana mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Kurang semangat deh kayaknya Kak Kita Angel. kayaknya kurang semangat ya Kak. Iya. Kita pengen yang ada gerakannya nih Kak. Ada gerakannya ya? Kita mau nyanyi yang pegang di lutut, pegang di lutut. Sebut tangannya dulu. Kita mau nyanyi lagu Gembira di Hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Gembira, 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 gembira di hatiku. Sekarang kita mau menghadap Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa adik-adik. Iya, nah sebelum kita berdoa juga nih Kak, kita mau nyanyi lagu dulu ya. Kita mau nyanyi aja. Nada jari di sini, apakah jari baik-baik saja dilipat berdoa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah kami, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi ya Kak. Iya dong. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Indah Alam nomor 1 di KC, bait 1 dan juga 2. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa raya, bintang dan bulan, serta tata surya memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, yuk mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami semua di sini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
adik-adik kelas TK Batita, apa kabar? Apa semuanya senang hari ini? Kak Krista yakin adik-adik kelas TK Batita semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya merasa senang ya. Oh iya adik-adik, di sini siapa yang sudah sarapan? Sarapan sereal? Atau makan bubur? Makan nasi uduk? Atau makan nasi dan sop? Atau ada yang minum susu aja nih? Wah, bermacam-macam ya sarapan yang adik-adik makan. Ada yang makan nasi, ada yang minum susu. Nah, adik-adik tahu nggak nasi berasal dari mana? Iya betul, nasi berasal dari tanah yang awalnya bibit, lalu ditanam di tanah, lalu tumbuh menjadi padi, lalu diolah menjadi beras, dan akhirnya adik-adik bisa dimasak menjadi nasi yang kita makan sehari-hari. Wah, keren ya! Selain nasi, ada juga susu sapi yang kita minum, sumber makanannya berasal dari rumput yang tumbuh dari tanah. Kalau begitu, banyak sekali ya kebaikan yang berasal dari tanah. Nah, adik-adik, selain bisa digunakan, tanah juga wajib untuk kita jaga. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada aturan untuk menjaga tanah. Kira-kira seperti apa ya peraturannya? Yuk kita buka Alkitab dari Imamat 25 ayat 1-7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Nah, adik-adik, kitab Imamat berisi pesan dan aturan dari Tuhan untuk bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Musa. Salah satu aturannya adalah untuk bangsa Israel agar tidak memakai tanah dengan berlebihan. Jadi, bangsa Israel diberi pesan untuk menjaga tanah di tempat mereka akan tinggal, yaitu tanah Kanaan. Aturannya adalah bangsa Israel boleh menggunakan tanah selama 6 tahun dan memberikan tanah waktu untuk beristirahat selama 1 tahun penuh. Dan tahun itu disebut tahun Sabat. Rupanya adik-adik, tanah juga perlu beristirahat ya. Nah, hal itu dilakukan agar kesuburan tanahnya bisa tetap terjaga. Karena kalau tanahnya sehat, tumbuhan yang ditanam akan menghasilkan buah yang baik. Selain tahun Sabat, bangsa Israel juga diberi pesan agar harus berbagi hasil tanah yang berupa tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, hasil ternak, misalnya daging ayam atau daging sapi, harus diberikan kepada semua orang, termasuk kepada orang asing, orang miskin atau orang yang berkekurangan, kepada hewan peliharaan, dan juga kepada hewan liar. Nah, adik-adik, aturan itu harus diikuti oleh bangsa Israel. Yang pertama, agar bangsa Israel tidak menjadi rakus dan mengambil hasil tanah untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, agar bangsa Israel belajar untuk merawat dan bersyukur atas tanah yang sudah diberikan Tuhan. Yang ketiga, agar bangsa Israel bertanggung jawab untuk merawat sumber kehidupan, yaitu tanah. Karena tanah menghasilkan tumbuhan yang bisa dikonsumsi, dan karena Tuhan sudah mempercayakan tanah untuk dimanfaatkan secukupnya oleh manusia.
Nah, adik-adik, pesan untuk menjaga tanah itu juga harus kita lakukan loh, karena tanah adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga. Kira-kira tanah itu bisa kita pakai untuk apa aja ya? Yang pasti yang pertama yang paling penting adalah bisa digunakan sebagai tempat tinggal untuk membangun rumah. Selain itu untuk menanam tanaman yang hasilnya bisa kita makan. Selain itu bisa juga menjadi sumber penyimpanan air. Dan juga bunga-bunga dan tumbuhan-tumbuhan yang membuat tempat tinggal kita menjadi lebih cantik. Karena adik-adik hampir semua kegiatan kita dilakukan di atas tanah. Kalau begitu, yuk kita bersyukur, berterima kasih atas tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara tidak mengotori tanah di sekitar kita, menjaga kebersihan tanah dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik, membuang sampah masker pada tempatnya, dan membantu merawat tanaman milik mama atau papa di rumah. Karena banyak manfaat yang kita dapat dari tanah, kalau tanahnya sampai rusak, hidup kita pasti akan menjadi susah juga nih adik-adik. Misalnya kalau tanahnya menjadi tidak subur karena sudah banyak kita kotori, tumbuhan yang kita tanam menjadi tidak tumbuh dan tidak menghasilkan apa-apa. Tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan makanan yang bisa kita makan, akhirnya kita akan merasakan kelaparan. Wah, gak mau ya kita kelaparan, gak mau ya adik-adik nahan lapar. Kalau begitu, yuk kita bersama-sama menjaga tanah yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah ya tadi mendengarkan firman Tuhan nih. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau nyanyi lagu apa karena? Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 349, judulnya Semua Yang Tercipta. Kita belajar lagu baru dulu ya adik-adik, kita belajar sama-sama. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Hana. Yuk kita mau siapin aktivitas. Kita mau siapin yang pertama, kita harus siapin karton warna putih. Kertas karton ya, biar panjang dan juga kuat. Lalu kita menyiapkan 3 warna kertas origami. Yang pertama hijau muda, yang kedua hijau tua, dan yang terakhir coklat. Lalu jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alatnya seperti gunting, double tip, penggaris, dan juga pensil. Sebaiknya kita menggunakan double tip ya, supaya lemnya itu tidak kemana-mana. Oke, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, kita akan membuat persegi panjang dengan panjang 60 cm dan lebarnya 6 cm. Kita membuat persegi panjang tersebut dari karton putih ya adik-adik. Nah, langkah kedua, adik-adik akan membuat batang pohon dari kertas origami warna coklat. Lalu adik-adik membuat rumput-rumput kecil dari origami hijau muda. Dan adik-adik membuat bentuk pohon dari origami yang hijau tua. Nanti contohnya akan Kak Hana berikan. Adik, jadi nanti setelah selesai, adik-adik kira-kira membuat 10 pohon seperti ini. Lalu adik-adik membuat 10 batang pohon seperti ini. Dan 10 rumput-rumput kecil.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah adik-adik jangan membuat batang pohonnya pendek ya, tapi adik-adik harus membuat yang panjang-panjang seperti ini. Oke, rumputnya juga akan kecil-kecil. Dan adik-adik, langkah terakhirnya kita akan menempelkan semua yang sudah kita buat ke kertas karton putih tadi. Tapi sebelumnya, yang utama adalah kita harus mengukur dulu nih kertas putih tadi sesuai dengan kepala kita, besar kepala kita. Nah, ini kan udah pas nih sama Kak Hana. Oke, kalau misalnya adik-adik kepanjangan, adik-adik bisa digunting ya, menyesuaikan kepala adik-adik. Ini adalah mahkota yang sudah hampir jadi. Kita sudah menempelkan semuanya, batangnya, pohonnya, dan juga rumput-rumputnya. Jangan lupa nih adik-adik untuk menyisakan sedikit di samping untuk dilem di saat kita pakai di kepala. Lalu adik-adik boleh nih menggunakan pensil warna coklat untuk membuat tanah ceritanya. Adik-adik buat aja bulat-bulat seperti ini. Kelihatan kan ya? Adik-adik membuat corak bulat-bulat yang banyak ya, seperti membuat tanah. Oke adik-adik, setelah adik-adik membuat corak bulat-bulat kecil seperti yang Kak Hana sudah bilang sebelumnya, adik-adik boleh nih menambahkan bebatuan seperti yang sudah Kak Hana buat. Jadi lebih cantik kan mahkotanya? Dan jangan lupa yang terakhir adik-adik harus menambahkan double tip pada ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan pada mahkotanya. Jadi nanti adik-adik bisa langsung memakai mahkota ini. Wah, mahkotanya udah jadi. Ini mahkota apa sih Kak Hana? Jadi ceritanya ini adalah mahkota tugas. Tugas apa Kak Hana? Iya, tugas yang seperti sudah kita dengar nih adik-adik melalui firman hari ini. Tugas untuk selalu menjaga tanah, menjaga lingkungan sekitar kita. Nah adik-adik jangan lupa ya, nanti setelah adik-adik menggunakan mahkotanya, adik-adik langsung foto. Dan adik-adik boleh nih minta tolong mama atau papa untuk mengirimkannya ke grup kelas. Karena tunggu. Nah, adik-adik, kan kita sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Yuk kita tutup firman ini dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami mendengarkan firman. Tuhan, dalam firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau menjaga tanah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, izinkan kami agar dapat menjaga tanah dalam kehidupan sehari-hari kami, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita sudah memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, persembahannya boleh adik-adik simpan dulu ya di rumah di tempat yang sudah disediakan, atau bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer ke rekening Bank Mandiri. Atau bisa juga mama atau papa scan barcode yang sudah tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi adik-adik. Kita mau sama-sama bernyanyi, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan
Sikat sikap tangan, tutup mata, Ya. tegakkan kepala. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan sedikit dari persembahan ini. Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan yang boleh kami berikan ini agar dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk gereja pastinya. Terima kasih Tuhan, amin. Warta pertama, perubahan jadwal IMPA. Sejak tanggal 11 April 2021, jam IMPA Zoom disamakan untuk semua kelas, yaitu mulai pukul 9. Mulai bulan April 2021, IMPA YouTube menjadi 2 kali dalam 1 bulan, yaitu 2 minggu terakhir. Yang berikutnya, persembahan pujian. Bagi adik-adik yang ingin mengirimkan persembahan pujian untuk IMPA, dapat mengirimkan ke kakak layan atau email PA GPIB Markus, yaitu pelkat.pa.gpibmarkus@gmail.com. Dan yang terakhir, Sabda Bina Anak Harian atau SBAH dapat diambil di kantor gereja GPIB Markus pada hari dan jam kerja, serta dapat diambil di depan pintu masuk gereja GPIB Markus, yakni pada meja registrasi atau rak warta jemaat. Wah, nggak kerasa ya Kak Hana, IPA kita udah mau selesai nih. Betul Kak Angel. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya Kak. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 145, Abraham kau hendak kemana? Abraham kau hendak kemana, terserah pada Tuhanku. Apa kau sudah tahu tempatnya? Tuhan pasti membimbingku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Dia membimbingku. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar di minggu depan kami dapat bersama-sama berkumpul lagi untuk beribadah. Tuhan Yesus, ajari kami juga agar selama seminggu berjalan ini kami mau belajar untuk dapat menjaga tanah sebagai berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Izinkan kami juga agar kami selalu sehat dan bisa berkumpul bersama keluarga di rumah dan dapat beribadah di minggu depan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik tetap semangat ya. Meskipun hanya di rumah, adik-adik harus tetap semangat, baik semangat sekolah maupun semangat untuk IMPA. Betul Kak Hana, dan pastinya adik-adik selalu jaga kesehatan ya di rumah di situasi seperti ini. Jangan keluar rumah dulu. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.